Oke, halo semuanya. Suaraku udah masuk belum ya? Halo? Udah, Kak. Oke. Untuk layarnya udah muncul? Ya. Oke, kita langsung mulai aja. Ya, selamat sore semuanya. Perkenalkan, namaku Tesalonika. Di sini kita bakalan belajar. Oh, yang mau on cam silahkan bisa on cam ya. Oke. Oke, hari ini kita bakalan belajar gerak harmoni sederhana. Nah, aku jelasin dulu untuk sistem belajar kita sore hari ini. Jadi nanti akan ada empat submateri. Nah, nanti di tiap akhir submateri, aku bakalan buka sesi tanya jawab sekitar 5 menit. Terus nanti di akhir materi ini nanti kita bakalan ada kuis. Kuisnya nggak banyak, cuma 3 soal aja. Oke. Kita langsung mulai. Materi hari ini adalah gerak harmoni sederhana. Pengenalan awal untuk gerak harmoni sederhana. Nah, pada gerak harmoni sederhana ini identik dengan kata gerak periodik. Gerak periodik ini merupakan gerakan suatu benda yang terus berulang hingga benda kembali ke posisi tertentu selama selang waktu tertentu. Nah, sebuah gerak periodik ini dipengaruhi oleh gaya yang bekerja terhadap benda ini sebanding dengan posisi benda. Jika gaya ini berada pada arah posisi keseimbangan, maka benda tersebut dikatakan mengalami gerak harmoni sederhana. Nah, jadi nanti kita akan belajar 4 submateri ini. Yang pertama, sistem pegas massa, tentang gerak benda yang dikaitkan pada pegas. Kemudian yang kedua ada persamaan. Ini merupakan representasi matematis untuk gerak harmoni sederhana. Lalu yang ketiga ada sistem bandul sederhana. Lalu yang keempat terakhir ini adalah energi dari gerak harmoni sederhana. Yang pertama, sistem pegas massa. Nah, ini coba kalian amati ilustrasi sebuah benda yang diikatkan pada pegas. Ini terdapat sebuah balok ya yang bermassa M dikaitkan pada ujung pegas. Nah, ini balok ini berada dalam posisi yang horizontal, maka balok ini akan bergerak secara horizontal pada bidang yang tanpa gesekan. Nah, saat pegas ini, jadi ini ada 3 gambar ya. Nah, yang untuk yang A, ini saat pegas berada dalam keadaan ditarik ya, saat ini ditarik, ini berarti dia tidak berada di posisi keseimbangan gitu. Dikatakan benda berada di posisi keseimbangan. Ini pada gambar yang B ya, ini dinyatakan seperti ini, X sama dengan 0. Nah, untuk yang gambar A, ini posisi bendanya berada di mana? Ini posisi bendanya ini tidak berada di posisi keseimbangan, melainkan berada di sebelah kanan dari posisi atau titik keseimbangan. Nah, untuk yang gambar C, ini benda tersebut berada di sebelah kiri dari titik keseimbangan. Nah, melalui gambar atau ilustrasi itu tadi, saat balok diletakkan pada posisi X, ini gaya yang dihasilkan pegas pada balok ini berbanding lurus dengan posisi benda. Nah, hal ini dinyatakan melalui dalam hukum Hooke yang persamaannya F sama dengan min K kali X. Nah, kenapa dalam persamaan ini terdapat tanda negatif? Ya, jadi sebuah benda yang mengalami gerak harmoni sederhana itu selalu
dipengaruhi oleh yang namanya gaya pemulih ya. Gaya pemulih. Nah, jadi saat gayanya ini mengarah ke posisi setimbang, dia akan berlawanan gitu dengan perpindahan benda dari posisi seimbang. Jadi kita ambil contoh yang A ini ya. Ini dia tidak berada di posisi seimbang ya. Dia berada di sebelah kanan dari posisi seimbang. Jadi maka X-nya ini lebih dari 0. Nah, namun gaya pemulihnya ini arahnya kemana? Ada yang tahu? Halo. Ke kiri. Ya, arahnya ke kiri. Namanya siapa tadi? Naura, Kak. Oke, ya, benar banget Naura. Jadi arah gaya pemulihnya ini berada ke kiri. Nah, tapi untuk yang gambar C, ini bendanya ini berada di sebelah kiri posisi keseimbangan. Arah gaya pemulihnya menuju ke arah mana ini? Ke kanan, Kak. Iya. Kanan. Siapa tadi yang jawab? Nabila, Kak. Ya, oke. Benar banget. Gaya pemulihnya ke arah kanan. Nah, ini yang menyebabkan tanda negatif ini ada di persamaan ini. Jadi gaya pemulih dan arah gaya pemulih dan juga arah perpindahan benda ini itu tidak sama ya. Jadi saat benda berada di sebelah kanan titik keseimbangan atau lebih dari titik keseimbangan, ini arah pemulihnya ke arah kiri. Begitu sebaliknya saat benda berada di sebelah kiri, arah gaya pemulihnya mengarah ke arah kanan gitu. Ini yang menyebabkan tanda negatif ini ada dalam persamaan hukum Hooke. Lanjut, nah ini seperti ini. Saat posisi benda berada di kanan, posisi keseimbangannya ini X lebih dari 0, yang mengakibatkan arahnya ke arah gaya pemulih ke kiri. Untuk yang ke kiri, posisi benda ke kiri, X-nya kurang dari 0, arah gaya pemulihnya ke kanan. Nah, gerak harmonis sederhana ini merujuk pada hukum Newton 2 yang persamaannya yaitu adalah sigma F sama dengan M kali A. Nah, tadi kita ketahui bahwa F-nya itu sama dengan negatif K kali X ya. Negatif K itu adalah konstanta pegas, lalu X itu adalah posisi benda. Nah, kita tinggal substitusikan aja persamaan gaya pemulihnya di situ, sehingga didapatkan persamaan untuk percepatannya yang berbunyi bahwa percepatan ini berbanding lurus dengan posisi balok dan berlawanan arah dengan perpindahannya. Nah, saat benda mengalami gerak harmonis sederhana, itu pasti ada yang namanya periode dan frekuensi. Nah, periode itu apa sih? Nah, periode di sini merupakan selang waktu yang dibutuhkan benda untuk melakukan gerakan satu siklus. Periode ini dinyatakan dalam persamaan T sama dengan 2P per omega atau frekuensi sudut. Nah, untuk frekuensi ini merupakan jumlah osilasi yang terjadi dalam selang waktu tertentu. Persamaannya yaitu adalah F sama dengan omega per 2P. Atau frekuensi sudut dibagi 2 kali P. Nah, melalui persamaan tersebut, ini dapat untuk merepresentasikan periode dan frekuensi untuk gerakan sistem pegas massa. Nah, untuk nilainya frekuensi sendiri, ini merupakan akar K, konstanta pegas, dibagi massa benda. Nah, maka tinggal kita masukkan aja, kita substitusikan di persamaan periode dan frekuensi, maka didapatkan untuk periode sistem pegas massanya, ini adalah 2Pi kali akar M per K. Nah, untuk frekuensinya yaitu adalah 1/2Pi kali akar K per M. Nah, ini di sini ada contoh soal. Ini. Nah, bola dengan massa 2,4 kg melekat pada pegas dan mengalami osilasi. Nah, ini gerakan bola ini dinyatakan dalam sebuah grafik ya, antara grafik posisi sebagai fungsi waktu T. Nah, di sini berapakah periode dan frekuensi pada sistem pegas yang berosilasi? Oke, kira-kira periodenya berapa dari grafik ini?
periode pada sistem pegas yang berosilasi di grafik itu kira-kira berapa ya? Ada yang tahu? Aduh, ada yang tahu nggak periode di Nabila? 0,8 bukan, Kak? Berapa? 0,8. Iya, benar banget. Periodenya 0,8. Ada yang bingung nggak kok bisa periodenya 0,8? Oke, 0,8 ini diketahui dari ini ya. Jadi periode ini merupakan waktu untuk satu siklus lengkap. Nah, di mana benda dikatakan mengalami satu siklus lengkap itu di bagian mana, grafik mana gitu kan. Nah, ini ya. Jadi ini ya, nih. Benda mengalami satu siklus lengkap periode ini saat benda melewati atau berosilasi ini ya, lembah gunung dan juga lembah. Ini merupakan satu siklus lengkap dari benda itu bergerak atau periode. Ya, jadi ini kan berada di sini ya, satu siklus lengkapnya kan ada di titik ini. Nah, ada di titik ini. Jadi dari ini kan 1 ya, nilainya 1. Kalau kita geser ke sini kan 0,9. Kalau kita geser ke sini, ini merupakan titik satu siklus penuh, ini berarti nilainya 0,8. Ya benar banget, periodenya 0,8. Kemudian untuk frekuensinya berapa ya? Frekuensi, ada yang tahu? Satu 1,25, ya benar Aileen ya, benar banget, frekuensinya sebesar 1,25. Dapat dari mana? Nah ini. Nah frekuensi tadi kan rumusnya seperti ya. Berarti kita tinggal masukkan aja seperti 1/T. Tadi periodenya udah ketemu 0,8, jadi frekuensinya sebesar 1,25 Hz. Sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, aku lanjut ya. Yang kedua ada persamaan matematis dari gerak harmoni sederhana. Jadi di gerak harmoni sederhana tadi kan kita ada titik keseimbangan dan juga posisi keseimbangan. Titik keseimbangan atau posisi keseimbangan. Nah, posisi keseimbangan ini merupakan posisi awal benda dan posisi di mana benda berada dalam keadaan diam. Nah, posisi benda ini terhadap titik keseimbangan dinamakan simpangan, gitu ya. Nah, simpangan yang paling besar itu dinamakan amplitudo. Kita perhatikan di grafik gambar yang kanan. Di gambar yang kanan ini ya, simpangan yang paling besar ini dinamakan amplitudo. Nah, yang terjadi pada gerak harmonis sederhana saat benda mengalami gerak harmonis sederhana itu dia kan pasti kayak naik turun gitu kan. Nah, itu gerakan naik turun itu akan membentuk sebuah gelombang ya. Kita dapat lihat nih, lihat di gambar yang kiri, ini kan saat
pegas berosilasi, ini kan gerakannya akan seperti ini. Tuh, ada gerakan, dia akan membentuk sebuah gelombang sinusoidal, sehingga persamaannya nanti direpresentasikan dengan fungsi sinus atau kosinus, gitu kan. Nah, sekarang persamaan dari simpangan ini dinyatakan dalam fungsi sinus, berarti Y atau X ya, di sini kita pakainya Y, simpangannya Y, sama dengan A, amplitudo sin theta. Nah, nilai dari theta atau sudut fase ini yaitu adalah frekuensi sudut dikali waktu. Jadi kita masukkan saja, substitusikan saja nilai sudut fasenya. Jadi persamaannya itu adalah Y simpangan sama dengan A kali sin kali omega T. Ya, A sin omega T. Itu merupakan persamaan dari simpangan. Nah, lalu ada yang namanya kecepatan gitu. Kecepatan itu apa? Kecepatan merupakan perubahan posisi tiap satuan waktu. Itu yang dinamakan kecepatan. Nah, tadi di awal kita ada persamaan simpangan. Sebenarnya untuk persamaan matematis dari gerak harmonis sederhana ini merupakan apa ya, kayak turunan-turunannya gitu. Jadi kita udah tahu persamaan dari simpangan, tadi Y sama dengan A sin omega T. Nah, untuk mencari persamaan kecepatan ya, itu tinggal kita turunkan aja. Jadi persamaan simpangan diturunkan terhadap fungsi waktu gitu ya. Sehingga T sama dengan delta Y per delta T. Kita masukkan aja, kita tinggal turunkan. Tinggal kita turunkan ya, menggunakan kita diferensialkan, ini diferensial parsial sehingga didapatkan persamaan kecepatan dalam fungsi waktu yaitu adalah omega kali A cos omega T. Nah, di sini saat benda itu berada di titik keseimbangan atau X sama dengan 0, ini benda akan mengalami kecepatan maksimum gitu. Nah, tapi saat benda berada di, misalnya tadi ada yang di sebelah kanan atau kiri dari posisi keseimbangan, itu kecepatannya 0 gitu. Nah, terus kemudian dari persamaan kecepatan dalam fungsi waktu didapatkan persamaan untuk mencari kecepatan maksimum, yaitu persamaan kecepatan maksimumnya yaitu sama dengan omega kali A, frekuensi sudut kali amplitudo. Nah, untuk persamaan percepatan ini merupakan turunan lagi dari persamaan kecepatan gitu ya. Jadi persamaan kecepatan ini diturunkan terhadap T sehingga didapatkan persamaan percepatan, sehingga kita turunkan juga melalui diferensial parsial ya. Nah, ini didapatkan persamaan percepatan A sama dengan negatif, kan tadi turunan dari cos itu kan min ya, min sin gitu. Jadi makanya ada tanda min gitu. Jadi negatif omega kuadrat kali A sin omega T. Ya. Oke, terus yang ini sebenarnya besar percepatan ya. Oke, maaf, ini tipu. Di sini adalah besar percepatan ini. Bukan kecepatan, tapi percepatan. Ya. Besar percepatan. Oke, Kak, kenapa amax-nya nggak ada min-nya? Kenapa kok amax kecepatannya nggak ada min-nya gitu ya? Jadi amaxnya kenapa kok nggak ada min-nya? Iya, karena kan saat posisi keseimbangan negatif ya kan tadi posisi seimbang ada yang positif, ada yang negatif, atau ada yang berada di kanan atau di kiri posisi keseimbangan gitu kan. Kalau yang di kiri kan berarti posisinya itu negatif, kalau yang di kanan itu posisinya positif ya. Jadi tadi kan kalau misalnya posisinya berada di kiri negatif, berarti dia akan berubah menjadi positif gitu. Saat kita masukkan ke persamaan ini,
dia maka akan berubah menjadi positif. Maka dari itu besar percepatan maksimum makanya kenapa kok negatifnya hilang. Sebentar. Oke, kita lanjut. Ada contoh soal. Di bawah ini merupakan grafik posisi terhadap waktu dari benda yang bergerak periodik. Nah, grafiknya seperti ini. Persamaan posisi X terhadap waktu dari gerak benda pada grafik tersebut adalah, nah, persamaan posisi waktu. Kira-kira persamaan posisi X terhadap waktu pakai persamaan yang apa ya? Ada yang tahu? Iya, ya benar, pakai persamaan. Ya, diketahui kan di sini A-nya, amplitudenya adalah 2 cm, omeganya Nah, persamaan umum posisi sebagai fungsi waktu benda yang mengalami gerak gamis sederhana dengan X sama dengan 0, bila T sama dengan 0 dan X-nya meningkat positif, maka persamaannya menggunakan persamaan simpangan, ya, X sama dengan atau Y tadi, A sin omega T. Kita cari dulu omeganya. Omeganya berapa? Gitu kan. Frekuensi sudut tadi rumusnya yaitu adalah frekuensi sudut sama dengan 2 pi per T. Jadi pakai rumus dari periode ya, periode tadi, terus kita pindah ruas untuk mencari frekuensi sudut. Nah, didapatkan frekuensi sudutnya sebesar pi per 2 radius per second. Nah, di sini kita tinggal substitusikan aja pada persamaan X sama dengan A sin omega T. Amplitudenya udah ketemu, sin-nya udah, omeganya udah ketemu. Nah, kita masukkan untuk persamaannya sehingga X sama dengan 2 sin pi per 2T. Ini merupakan persamaan posisi X terhadap waktu dari gerak benda yang berada pada grafik ya. Sampai sini ada yang ditanyakan untuk materi persamaan. Oke, 4S. 4S dapat dari mana, Kak? Periode. Periode tadi kan 1 siklus penuh. Periode kan tadi 1 siklus penuh. Ya, kira-kira 1 siklus penuh dari grafik tersebut yang mana? Satu siklus penuh tadi ada 1 gunung melewati satu, berosilasinya itu 1 gunung dan 1 lembah. Yang 4, iya benar banget yang 4. Jadi periodenya adalah 4 second. Ada yang ditanyakan lagi? Sampai sini ada yang ditanyakan? Udah ada ya, lanjut ya. Oke, sistem bandul. Yang ketiga ada sistem bandul. Nah, bandul ini merupakan sebuah benda bermassa M yang digantungkan pada
seutas tali. Seutas tali dengan panjang L dan bagian atasnya dikaitkan pada suatu titik. Nah, di sini kita dapat lihat bandul. Jika katakanlah bendanya ini ditarik dengan sudut simpangan kurang dari 10 derajat ya, kurang lebih seperti kurang dari 10 derajat, kurang lebih seperti yang ada di gambar ini. Ya. Sehingga maka benda itu akan bergetar dan mengalami maka benda itu akan bergetar sehingga didapatkan gaya pemulihnya adalah negatif mg sin theta. Mg sin theta. Nah, gaya pemulih di sini juga sama. Dia juga negatif karena tidak sama, tidak apa ya, arah gayanya dan juga perpindahan bola yang digantungkan pada bandul ini juga tidak sama. Saat bandul disimpangkan ke kanan, itu gaya pemulihnya akan berada di kiri. Nah, jadi di sini didapatkan F sama dengan mg sin kali theta. Nah, sin theta-nya ini bernilai sama dengan X per L. Nah, dari sini kita substitusikan aja langsung, sehingga didapatkan, bisa dilihat di sini ya urutan-urutannya, sehingga didapatkan persamaan periode dan frekuensi untuk bandul gitu. Di sini. Jadi saat ini benda ya, aku ulangi lagi ya. Jadi benda saat ditarik dengan sudut simpangan kurang lebih 10 derajat, kemudian lalu dilepaskan, ini maka benda akan bergetar dan gaya yang menggetarkan benda ini adalah gaya pemulih dengan persamaan F sama dengan negatif mg sin kali theta gitu kan. Tadi kenapa kok min sama dengan hal pegas tadi? Karena saat bola ini disimpangkan, dia arah gaya pemulihnya itu tidak sama dengan posisi benda, makanya min. Nah, di sini ada contoh soal, hitunglah panjang dawai pada jam bandul yang berdetak 5 kali per detik gitu. Nah, kita di sini diketahui periodenya adalah 5 second dan percepatan gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat. Nah, kita langsung masukkan aja pada persamaan periode sistem bandul, yaitu T sama dengan 2P kali akar L per G. Nah, sehingga didapatkan untuk rumus mencari L, ini sama dengan G kali T kuadrat atau periode kuadrat per 4P kuadrat. Nah, langsung kita substitusikan aja. Angka-angkanya kita masukkan pada persamaan L, sehingga panjang dawainya didapatkan 63,4 cm. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan? Kita lanjut. Aku masih bingung rumus F-nya. Oke, F-nya. F yang mana nih? F frekuensi dari ini ya, sistem bandul ya. Frekuensi dari bukan L per G-nya, Kak. Oke. L per G-nya. Ini ya.
Sebelumnya Kak. Yang contoh soal atau yang mana ini, Aileen? Yang rumus. Oke, oke. Yang rumus yang bagian rumus tadi. F ya. Tadi kan tadi ini kan kita substitusikan kan yang mulai dari sin X sama dengan X per L ini. Nah, kita substitusikan kemudian didapatkan persamaan periode ya 2P kali akar L per G. Nah, kemudian untuk mencari frekuensi tadi kan frekuensi merupakan seper T, yaitu 1 per periode. Nah, kita masukkan aja 1 periode itu tadi. Jadi kayak kebalikannya gitu kan. 1 per T, frekuensi sama dengan seper T, berarti seper T, seper 2P kali, nah, L sama G-nya tadi kan kalau di periode L per G, tapi di frekuensi terbalik gitu, jadi G per L. Gitu. Jadi untuk yang periode itu L per G, kalau frekuensi G per L gitu. Dibalik, memang dibalik karena nilai frekuensi itu adalah seperti gitu kan, seperti. Jadi di apa? Dibalik yang di dalam akarnya itu. Gitu. Jadi kita lanjut ke materi keempat ya, energi. Nah, di gerak harmonis sederhana itu ada 2 energi, yaitu energi kinetik dan juga energi potensial. Nah, energi di sini kita jadi di energi gerak harmonis sederhana itu yang selalu ada energi itu gas gitu ya. Jadi nggak bandul itu nggak apa ya, yang sering muncul itu asumsi untuk mengasumsikan energi itu pegas, sebuah sistem pegas gitu. Nah, di sini kita asumsikan pegas tidak bermassa sehingga energi kinetik sistemnya berasal dari benda. Sehingga dinyatakan dalam persamaan K itu adalah melambangkan energi kinetik, yaitu persamaan energi kinetiknya adalah setengah mv kuadrat. Nah, kemudian terdapat energi potensial pegas yang tersimpan di dalam pegas untuk dia melakukan perpindahan posisi benda ya. Saat berpindah posisi itu dia menggunakan energi potensial. Nah, energi potensial itu dinyatakan dalam K sama dengan setengah X kuadrat. Gitu. U di sini lambangkan. Untuk energi total ini tuh selalu konstan sehingga ini merupakan energi total, ini merupakan tambah, jadi K ditambah U, energi potensial ditambah energi kinetik. Nah, seperti ini. Kita masukkan aja untuk K tadi kan setengah MV kuadrat, kemudian untuk U setengah KX kuadrat.
Oke, maaf. Di daerahku ada pemadaman listrik, maaf banget ya. Aku akan coba share di sini. Oke. Udah muncul, Kak. Ya. Maaf ya, maaf. Ya, tadi kita sampai yang ini ya, energi pada GAS ya. Jadi E sama dengan K plus U gitu. Jadi di energi kinetik itu energi kinetik itu tadi kan rumusnya setengah mv kuadrat. Terus untuk potensial itu adalah setengah kx kuadrat. Nah, di sini kita tinggal substitusikan aja untuk mencari persamaan dari energi total. Yes, jadi setengah m. Nah, V ini kita menggunakan persamaan kecepatan ya. Tadi persamaan kecepatan kan adalah A omega cos kali omega T. Nah, di sini kita kuadratkan. Begitu juga untuk yang X, ini menggunakan persamaan simpangan. Kita masukkan aja, sehingga didapatkan nanti persamaannya adalah setengah M W kuadrat, omega kuadrat, atau frekuensi kuadrat, dikali amplitudo kuadrat. Nah, di sini kita sederhanakan nilai dari omega tadi kan akar K per M. Nah, kalau kita untuk mencari K itu kan tinggal dikuadratkan ruas kanan kiri sehingga diketahui konstantanya adalah M kali frekuensi kuadrat atau omega kuadrat gitu. Jadi di sini kita ganti untuk M kali omega kuadratnya ini diganti dengan K. Jadi persamaan energi totalnya didapatkan setengah K kali amplitudo kuadrat. Nah, untuk saat energi total, saat posisi benda X sama dengan plus minus A, atau saat posisi benda berada di X sama dengan A, atau X sama dengan negatif A, maka kecepatannya tadi kan sama dengan 0 gitu. Sehingga energi totalnya ini sebanding dengan energi potensial gitu. Jadi energi totalnya ini bernilai energi kinetik. Jadi tidak mencari, tadi kan kalau energi total kan merupakan gabungan dari kinetik dan potensial. Namun saat misalnya diketahui ada posisi bendanya ini X-nya berada di simpangan maksimum gitu. Ini berarti kecepatannya ini 0 yang mengakibatkan energi kinetiknya juga ikut 0, maka energi totalnya sebanding dengan potensial gitu. Nah, ini berlaku sama dengan saat benda berada di X sama dengan 0, maka energi potensialnya ini juga sama dengan 0 gitu kan. Jadi X sama dengan 0. Nah, rumus di energi potensial kan tadi kan setengah kx kuadrat. Nah, saat benda berada di X sama dengan 0, nah berarti kan energi potensialnya juga ikut 0 gitu karena X-nya sama dengan 0, maka energi totalnya ini sebanding dengan energi kinetik gitu. Nah, ini ada contoh soal sebuah gerobak dengan massa 0,5 kg dihubungkan dengan pegas ringan yang konstanta gayanya 20 Newton per meter dan berosilasi secara horizontal pada jalur udara tanpa gesekan. Nah, hitunglah kelajuan maksimum gerobak serta energi total sistem tersebut bila amplitudo geraknya adalah 3 cm. Jadi kan rumus dari energi total adalah setengah K kali A kali setengah kali K kali A kuadrat. Di sini kita tinggal masukkan aja untuk
energi totalnya. Sehingga didapatkan 9 kali 10 pangkat min 3 Joule. Nah, saat gerobak berada di X sama dengan 0, kita ketahui bahwa potensialnya kan juga ikut 0. Sehingga energi totalnya itu setara dengan kinetik. Gitu kan. Maka, kita masukkan aja rumus dari energi kinetik, yaitu setengah M kali G kuadrat dengan E, ya, E sama dengan K, dengan E-nya tadi nilai dari energi totalnya sudah kita ketahui, 9 kali 10 pangkat min 3 Joule. Kemudian untuk kinetik, persamaan kinetiknya setengah mv kuadrat. Nah, untuk mencari kecepatan maksimum, nah kita tinggal kita ganti ruas aja gitu ya. Jadi menjadi persamaannya yaitu Pmax sama dengan akar 2 kali 9, 2 kali E, atau 2 kali 9 kali 10 pangkat min 3 Joule per M. M-nya tadi 0,5 kg. Sehingga didapatkan kecepatan maksimumnya adalah 0,2 meter per sekon. Sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, kalau kita nggak ada, ini kita karena kuisnya di ini kan ya, kita ganti dengan pembahasan kuis aja, oke? Ya, jadi ini ada seekor laba-laba dengan masanya 0,3 gram berada di jaringnya dengan massa yang dapat diabaikan. Nah, saat laba-laba bergerak, jaringnya bergetar dengan frekuensi sebesar 15 Hz. Nah, berapa konstanta pegas untuk jaring yang bergetar tersebut? Ini diketahui masanya adalah 0,3 gram, kemudian frekuensinya sebesar 15 Hz. Nah, untuk mencari, di sini kan ditanyakan adalah konstanta pegas ya. Konstanta pegas gitu. Jadi kita menggunakan persamaan dari frekuensi sistem pegas. Itu adalah frekuensi sama dengan 1/2pi kali akar K per M. Sehingga kita untuk mencari K, tinggal kita pindah ruas aja gitu ya. K-nya diganti ruas ke kiri, kemudian dikuadratkan ke ruas kanan dan ruas kiri, sehingga didapatkan persamaan untuk mencari konstanta pegas, yaitu adalah K sama dengan 2πf kuadrat dikali M. Sehingga konstanta pegasnya didapatkan sebesar 2,7 Newton per meter. Nah, untuk yang kedua, ini seorang ahli biologi menggunakan pendulum sederhana yang memiliki panjang 37,10 cm dan frekuensinya sebesar 0,8190 Hz di lokasi tertentu di bumi. Berapa percepatan gravitasi di lokasi ini? Di sini dari soal diketahui bahwa L panjangnya adalah 37,1 cm. Kemudian untuk frekuensinya 0,8190 Hz. Yang ditanyakan adalah berapa percepatan gravitasi, gitu ya. Berapa percepatan gravitasi sama, kita menggunakan persamaan dari frekuensi sistem bandul. Tadi frekuensi sistem bandul persamaannya itu adalah 1/2pi kali akar G per L. Nah, untuk mencari percepatan gravitasi sama dengan nomor 1 ya, kita pindah ruas, kemudian dikuadratkan dari ruas kanan dan ruas kiri, sehingga didapatkan persamaan untuk mencari G, yaitu G sama dengan 2πf kuadrat kali L. Ya, tinggal kita masukkan aja di situ yang udah diketahui L sama frekuensinya kita masukkan, sehingga didapatkan percepatan gravitasinya sebesar 9,8 meter per second kuadrat. Oke, untuk yang ketiga, ini seorang ahli biologi menggunakan pendulum sederhana yang memiliki panjang 37,10 cm dan frekuensinya sebesar 0,8190 Hz. Sehingga didapatkan persamaan untuk mencari K, tinggal kita masukkan aja di situ yang udah diketahui L sama frekuensinya kita masukkan, sehingga didapatkan percepatan gravitasinya sebesar 9,8 meter per second kuadrat.
Lalu yang ketiga, ini ada sebuah benda yang masanya 2 kg bergetar harmonis sederhana dengan persamaan simpangannya Y sama dengan 0,2 sin 45 T. Nah, manakah pernyataan di bawah ini yang salah? Oke, dari sini yang pernyataan yang salah kira-kira nomor berapa ya? Ada yang tahu nggak? Loh, ada yang tahu nggak? Oke, kita bahas dulu dari yang pernyataan nomor 1 nih. Saat T sama dengan 2 second, simpangnya sebesar 0,2 meter. Benar nggak ya? Soal yang kedua, saat T sama dengan 4/3 second, kecepatannya sebesar 0,1 meter per sekon. Lalu yang ketiga, EK-nya sebesar 81 Joule. Lalu yang keempat, E-nya atau energi totalnya sebesar 81 Joule. Nah, mari kita bahas di sini yang nomor 1. Saat T sama dengan 2 second, simpangannya sebesar 0,2 meter. Benar? Kita masukkan aja, kita masukkan persamaan dari simpangan yaitu adalah Y sama dengan A sin omega T. Nah, A-nya tadi diketahui berapa? 0,2 ya. Terus omeganya 45, T-nya yang di sini ditanyakan T saat 2 second gitu. Jadi simpangannya sebesar 0,2 meter. Nomor 1 berarti benar, pernyataan yang 1 benar. Lalu yang kedua, kecepatan saat T sama dengan 4/3 second. Di sini kita menggunakan persamaan dari kecepatan ya, kecepatan terhadap fungsi waktu F sama dengan omega A cos omega T. Tinggal kita masukkan aja. Omeganya 45, A-nya 0,2, terus kemudian cos 45, T-nya yang diminta itu saat T sama dengan 4/3 second. Nah, di sini kita masukkan, jadi kita didapatkan F-nya berarti sebesar 4,5 meter per sekon. Di pernyataan di sini 0,1 meter per sekon, berarti pernyataan nomor 2 salah. Sekarang nomor 3. EK-nya sebesar 81 Joule. Nah, di sini kita bahas EK, rumus EK adalah setengah MV kuadrat. Kita masukkan aja, masanya tadi udah diketahui 2. Kemudian kecepatannya sudah diketahui 4,5 ya. Habis itu kita masukkan, nah didapatkan energi kinetiknya sebesar 20 Joule. Berarti pernyataan nomor 3 salah. Kemudian pernyataan nomor 4. E sama dengan setengah, oke. Energi total, rumus energi total yaitu adalah E sama dengan setengah K kali A kuadrat. A kan kita nggak tahu ya apa. Ini bisa langsung setengah K, tapi kan kita masih belum tahu K-nya. Berarti kita rubah dulu nilai K-nya. Tadi kan rumus omega, tadi kan sama dengan omega sama dengan akar K per M. Nah, kita ganti. Untuk mencari K-nya, kita kuadratkan ruas kanan dan kiri, sehingga didapatkan persamaan untuk mencari konstanta, yaitu adalah massa kali omega kuadrat. Kita masukkan aja langsung. Massanya sudah diketahui, omeganya sudah diketahui, amplitudenya sudah diketahui, sehingga didapatkan energi totalnya sebesar 81 Joule. Jadi pernyataan 4 benar. Nah, di sini yang pernyataan yang salah yaitu adalah 2 dan juga 3. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Di sini ada yang ditanyakan? Oke,
Oke, terima kasih. Oke, maaf banget ada kendala daerah ini mati lampu. Maaf ya. Oh ya, ini bisa untuk cek di kolom chat ya, kita tolong untuk teman-teman bisa cek di kolom chat untuk bantu isi ulasan. Oke, sebelum kita itu live bisa on cam, bisa untuk on cam, teman-teman mohon untuk on cam. Ya, sama-sama.